Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Lenciani Seran, NIM 20150016. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bioproses dalam sel. Jadi, bioproses dalam sel adalah suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks dan terjadi di dalam sel. Sel itu sendiri merupakan unit terkecil yang sifatnya fungsional. Ada juga bagian-bagian bioproses dalam sel, yaitu yang pertama, transport membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Dari ketiga proses ini memiliki bagiannya masing-masing. Yang pertama itu transport melalui membran. Salah satu sifat membran plasma yaitu semi-permeabel. Sifat semi-permeabel tersebut memungkinkan membran plasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Transport membran ada dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transport pasif dibagi lagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul akan menyebar ke seluruh ruangan sampai tercapai keseimbangan. Proses difusi dapat terjadi pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Contoh difusi sederhana yaitu setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi terbantu yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke dalam larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Melalui membran semi-permeabel, osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa osmosis maupun eksositosis. Endositosis terjadi pada saat konsentrasi larutan dalam tinggi sehingga air masuk ke dalam sel. Akibatnya sel mengalami lisis atau robeknya membran plasma. Sementara itu, eksosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel tinggi sehingga air di dalam sel akan keluar. Sel eksosmosis pada hewan akan mengakibatkan pengerutan atau krenasi. Eksosmosis pada tumbuhan mengakibatkan terlepasnya membran dari dinding sel yang disebut plasmolisis. Yang berikut transport aktif. Transport aktif yaitu transport melalui molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi.
peristiwa yang termasuk transport aktif yaitu eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein adalah penerjemahan gen menjadi asam amino hingga gambar terbentuk protein. Sintesis protein melewati 2 tahap meliputi transkripsi yang berlangsung dalam nukleus dan translasi yang berlangsung dalam ribosom. Transkripsi merupakan sintesis mRNA dari rantai DNA. Komponen yang dibutuhkan dalam proses transkripsi yaitu rantai DNA sense dan RNA polimerase. Transkripsi meliputi 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang terakhir adalah reproduksi bioproses dalam sel. Reproduksi berlangsung melalui proses pembelahan. Reproduksi sel tidak serta-merta terjadi, tetapi melibatkan proses distribusi materi genetik yang identik atau DNA pada sel anak. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Sekian penjelasan materi saya tentang bioproses dalam sel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.